Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Mengaji, kembali lagi dalam serial pembacaan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sekarang memasuki dosa besar yang ke-13, memakan harta anak yatim dan menzaliminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. An-Nisa ayat 10. Di ayat yang lain, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Al-An'am ayat 152 dan Al-Isra ayat 34. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan dalam mengisahkan perjalanan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba aku berhadapan dengan orang-orang yang mulut mereka dibuka secara paksa oleh para malaikat azab. Lalu datang malaikat-malaikat lainnya sambil membawa bebatuan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut mereka hingga keluar melalui dubur mereka. Aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla membangkitkan suatu kaum dari kubur mereka dalam keadaan keluar api dari perut-perut mereka. Api tersebut menyala-nyala di mulut-mulut mereka. Seseorang bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian memperhatikan firman Allah Ta'ala? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya." As-Suddi radhiyallahu an berkata, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar nyala api dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Siapapun yang melihatnya pasti mengetahui bahwa ia adalah pemakan harta anak yatim. Para ulama berkata, setiap wali anak yatim, jika ia seorang yang miskin, lalu ia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang baik, sesuai dengan tanggung jawabnya, mengurusnya, dan mengembangkan hartanya, itu tidak mengapa. Namun jika melebihi dari sewajarnya, maka itu adalah harta haram. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu dengan cara yang baik. An-Nisa ayat 6. Yang dimaksud dengan memakan dengan cara yang baik adalah pertama, mengambilnya sebagai hutang. Kedua, memakannya sekadar kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Ketiga, mengambilnya senilai dengan upah yang umum berlaku seumpama ia bekerja pada anak yatim itu. Keempat, mengambilnya dalam kondisi darurat, artinya jika suatu saat ia berkecukupan ia membayarnya. Tetapi jika tidak, harta yang telah diambilnya itu halal baginya. Keempat pendapat ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti ini." Lalu Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan keduanya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa beliau SAW juga bersabda, "Pengasuh anak yatim, baik masih kerabatnya atau bukan, akan bersamaku kelak di surga seperti ini." Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Mengasuh anak yatim artinya mengurus segala kebutuhan dan kemaslahatannya, mulai dari urusan makan, pakaian, dan mengembangkan hartanya jika anak yatim itu memiliki harta. Sedangkan jika anak yatim itu tidak memiliki harta, maka pengasuh anak yatim memberikan nafkah dan pakaian untuknya demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud lafaz baik masih kerabatnya atau bukan dalam hadis di atas adalah bahwa si pengasuh itu bisa jadi kakeknya, saudaranya, ibunya, pamannya, ayah tirinya, bibinya, ataupun kerabat-kerabat yang lain, dan bisa juga orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyertakan anak yatim dari keluarga muslim
dalam makan dan minumnya hingga anak itu dicukupkan oleh Allah Ta'ala, niscaya Allah mewajibkan baginya surga sama sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa mengusap kepala seorang anak yatim semata-mata karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari setiap helai rambut yang terkena usapan tangannya itu satu kebaikan. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sisinya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka aku dan dia kelak di surga seperti ini. Lalu beliau merenggangkan jari telunjuk dengan jari tengah. Seseorang berkata kepada Abu Darda radhiyallahu an, berilah saya wasiat. Abu Darda berkata, kasihilah anak yatim, dekatkanlah ia kepadamu dan berilah makan dengan makananmu. Sesungguhnya saya mendengar ketika seseorang menghadap Rasulullah SAW mengadukan kekerasan hatinya, beliau bersabda, jika kamu ingin supaya hatimu menjadi lembut, maka dekatkanlah anak yatim kepadamu, usaplah kepalanya dan berilah makan dari makananmu, maka itu akan melembutkan hatimu dan akan memudahkanmu dalam memenuhi kebutuhanmu. Dikisahkan, seorang salaf berkata, dahulu aku adalah seorang yang tenggelam dalam berbagai macam perbuatan maksiat dan mabuk-mabukan. Pada suatu hari, aku menemukan seorang anak yatim yang miskin. Lalu aku ambil anak yatim itu dan aku berbuat baik kepadanya. Aku beri ia makan, pakaian, dan aku mandikan ia sampai bersih semua kotoran yang menempel di tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku menyayanginya seperti seorang ayah menyayangi anaknya, bahkan lebih. Malamnya aku tidur dan bermimpi bahwa kiamat sudah tiba. Aku dipanggil menuju hisab. Kemudian aku diperintahkan untuk masuk neraka karena banyaknya dosa dan maksiat yang aku kerjakan. Malaikat Zabaniyah menyeretku untuk memasukkanku ke dalam neraka. Saat itu aku merasa kecil dan hina di hadapan mereka. Tiba-tiba anak yatim itu menghadang di tengah jalan sambil berkata, tinggalkan ia, wahai malaikat Robku, biarlah aku memintakan syafaat untuknya kepada Robku. Dialah yang dulu telah berbuat baik kepadaku, telah memuliakanku. Malaikat berkata, tetapi aku tidak diperintahkan untuk itu. Sekonyong-konyong terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya, biarkan dia, sungguh aku telah mengampuninya dengan syafaat anak yatim itu dan kebaikannya kepadanya. Lalu aku terbangun dan aku pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan saya terus berbuat maksimal untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Daud alaihissalam, wahai Daud, jadilah untuk anak yatim sebagai ayah yang penyayang, dan jadilah untuk janda sebagai suami yang pengasih. Ketahuilah, sebagaimana engkau telah menanam, engkau pun akan menuai. Maksud dari kalimat terakhir adalah, sebagaimana engkau berbuat, maka orang lain pun akan berbuat yang sama terhadapmu, karena engkau akan mati dan meninggalkan anak serta istri. Dalam salah satu munajatnya, Daud alaihissalam bertanya, duhai ilahku, apakah pahala bagi orang yang menyayangi anak yatim dan janda untuk mengharap wajahmu semata? Allah menjawab, pahalanya, aku naungi ia di bawah naunganku pada hari tidak ada naungan selain naunganku. Maksudnya adalah naungan arasku pada hari kiamat. Ada sebuah kisah berkenaan dengan berbuat baik kepada janda dan anak yatim. Adalah satu keluarga yang masih merupakan keturunan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tinggal di luar tanah Arab di kota Balkh dengan kecukupan. Seorang suami, istri, dan anak-anak perempuan. Suatu hari meninggallah sang suami dan kehidupan pun berbalik 180 derajat. Janda dan anak-anak perempuannya jatuh miskin. Akhirnya mereka pun meninggalkan negeri mereka, khawatir akan kejahatan orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan mereka. Kebetulan ketika itu musim dingin dengan hebat-hebatnya. Ketika memasuki sebuah negeri, wanita itu menempatkan anak-anaknya di sebuah masjid tua yang sudah lama tidak dipakai. Ia sendiri pergi mencarikan sesuap makanan untuk mereka. Malam itu ia melewati dua kompleks. Pertama, dipimpin oleh seorang lelaki muslim yang adalah Syekhul Balad, petinggi negeri itu. Satu komplek lagi dipimpin oleh seorang lelaki majusi yang adalah Dhaminul Balad atau kepala keamanan negeri.
Wanita itu menemui lelaki muslim terlebih dahulu dan menceritakan keadaannya kepadanya. Katanya, saya adalah seorang wanita Alawiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib. Saya membawa anak-anak perempuan yang yatim yang saya tempatkan di sebuah masjid tua. Saya minta bantuan makanan buat mereka malam ini. Lelaki itu menjawab, datangkanlah bukti bahwa kamu ini benar-benar seorang wanita Alawiyah yang mulia. Wanita itu berkata, saya adalah seorang asing di negeri ini. Siapa yang mengenali saya? Lelaki itu berpaling dan tidak mau menolongnya. Wanita itu pergi dengan hati yang berkeping-keping. Maka ia pun menemui lelaki Majusi, menjelaskan keadaannya. Ia ceritakan bahwa bersamanya ada anak-anak perempuan yang yatim dan ia sendiri adalah seorang perempuan keturunan baik-baik yang asing. Ia juga menceritakan kejadian antara dia dan Syekhul Balad. Orang Majusi itu bangkit dan menyuruh istrinya untuk menjemput anak-anak perempuan wanita itu. Mereka diberi makanan yang lezat dan pakaian yang indah. Mereka menginap di rumah itu dengan penuh kenikmatan dan kemuliaan. Pada malam itu juga, orang muslim yang telah menolak wanita janda itu bermimpi, sepertinya kiamat sudah terjadi. Panji pun telah dikibarkan di atas kepala Nabi SAW. Tiba-tiba tampak sebuah istana yang terbuat dari zamrud hijau. Serambinya terbuat dari mutiara dan mirah delima, dan kubahnya terbuat dari mutiara dan permata marjan. Lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah istana ini? Untuk seorang lelaki muslim ahli tauhid, jawab beliau. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, aku seorang muslim ahli tauhid. Rasulullah SAW bersabda, datangkan bukti bahwa kamu adalah seorang muslim ahli tauhid. Maka orang itu kebingungan. Lalu Rasulullah menjelaskan, ketika kamu dimintai tolong oleh seorang wanita Alawiyah itu, kamu mengatakan, datangkan bukti bahwa kamu benar-benar seorang Alawiyah. Begitu juga denganmu sekarang. Coba datangkan bukti bahwa kamu benar-benar seorang muslim. Lelaki itu terbangun dan sangat bersedih telah menolak wanita itu. Maka ia berkeliling ke seluruh penjuru kota mencari wanita itu sampai ada yang menunjukkan kepadanya bahwa wanita itu ada di rumah seorang Majusi. Ia mendatanginya dan berkata, aku ingin menjemput wanita yang mulia, wanita Alawiyah beserta anak-anaknya. Orang itu berkata, tidak bisa. Aku telah mendapatkan barokah yang tidak terhingga atas kedatangan mereka. Aku beri kamu 1000 dinar dan serahkan mereka kepadaku, rayu si muslim. Tidak bisa, jawab orang itu. Harus, kata si muslim lagi. Orang itu berkata lagi, apa yang kamu inginkan? Sungguh aku lebih berhak memilikinya. Istana yang kamu lihat dalam mimpimu itu diciptakan bagiku. Apakah kamu akan menunjukkan kepadaku tentang Islam? Demi Allah, aku dan keluargaku tidak tidur tadi malam kecuali bahwa kami semua sudah masuk Islam berkat wanita itu. Dan aku pun bermimpi seperti yang kau impikan. Rasulullah SAW berkata kepadaku, apakah wanita Alawiyah dan anak-anaknya bersamamu? Aku jawab, iya wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, istana itu untukmu dan keluargamu. Kamu dan keluargamu menjadi penghuni surga. Kamu diciptakan sebagai mukmin oleh Allah sejak zaman azali. Si muslim pun pulang dengan penuh rasa sedih dan kecewa. Tidak ada yang tahu sedalam apa kesedihan dan kekecewaan selain Allah. Lihatlah betapa besar barokah berbuat baik kepada janda dan anak yatim, betapa ia dapat mendatangkan kemuliaan di dunia bagi orang yang melakukannya. Karena itu dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha untuk janda dan orang-orang miskin itu bagaikan pejuang di jalan Allah. Perawi hadis ini mengatakan, saya kira beliau SAW juga bersabda, dan seperti orang yang bangun malam untuk beribadah yang tiada henti, dan laksana orang yang berpuasa tanpa berbuka. Berusaha untuk janda dan orang-orang miskin itu maksudnya mengurus berbagai keperluan dan kemaslahatan bagi mereka, karena mengharapkan wajah Allah semata. Semoga Allah menunjukkan jalan untuk itu dengan anugerah dan kemurahannya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Demikianlah serial pembacaan kitab kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.